Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini abang None. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Kali ini kita, aku perkenalan dulu ya. Aku Muhammad Kadhafi Ramdhani dari bidang sosial politik Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Vokasi tahun 2020. Kali ini di konten perdana ini, nama kontennya gratis. Gratis itu sebenarnya singkatan teman-teman. Gratis itu gerakan anti apatis gitu. Konten dari BMSP tahun 2020. Kali ini aku nggak sendirian nih, ditemani oleh dua orang yang mungkin teman-teman udah kenal atau namanya juga nggak asing gitu ya kan. Sebelumnya langsung aja kenalan dulu kali ya, dari paling kiri aku gitu. Silakan. Hai semuanya, nama saya Bayu Pamungkas, saya dari bidang kesejahteraan mahasiswa BMSP Undip 2020. Oke, Mas Bayu dari bidang kesejahteraan mahasiswa BMSP tahun 2020. Nah, yang ini nih, yang di tengah. Ini nih. Dia di sini jauh-jauh nih dari Bogor gitu ya kan. Siapa tuh? Dari Bogor, Semarang. Hanya untuk kayak ngebahas yang masih guling-gulingan di kampus. Mungkin langsung aja perkenalan dari Mas yang di tengah, siapa namanya? Mas. Ya, gue Agung Rafika Permadi. Gue dari FMS Semarang Raya dan kebetulan gue udah lulus dari Undip dan tergabung di dalam IKA Undip sebenarnya. Yang ada yang omnibus law kemarin. Lanjut. Oke, itu namanya Mas Agung gitu. Mungkin dia udah terkenal banget gitu di di vokasi. Dikenal sama birokrasi mungkin perusuh gitu. Ya, pada konten perdana dari gratis ini kita akan ngebahas seputar tentang uang kuliah tunggal dan kuliah online yang banyak pertanyaan dari masyarakat kan di hari belakang-belakangan ini di tengah pandemi ini. Sebenarnya bisa nggak sih ketika kuliah diganti menjadi online, UKT kita digunakan untuk apa dong dan segala macam gitu. Dan bisa nggak sih kita minta UKT dikembalikan atau mungkin lebih ke fakta lapangan sebenarnya kuliah yang efektif seperti apa sih dan segala macam gitu. Mungkin langsung aja kali ya biar kita nggak terlalu panjang lebar. Aku mau nanya dulu nih ke Bung Agung. Keresahan pada hari ini adalah banyak mahasiswa yang komen tentang kuliah online gitu, dari kuliah online dulu gitu. Mahasiswa salah satu poinnya dia menilai kuliah online ini belum efektif karena ya kalau dari pandangan mahasiswa banyak dosen yang masih belum bisa atau belum menguasai teknik pengajaran secara online gitu. Dan juga ada juga banyak tugas yang dikeluhkan oleh masyarakat secara umum, terutama di Universitas Diponegoro ya. Mungkin universitas lain juga mengeluhkan ini. Udah diganti kolon, terus harus di rumah aja atau di kosan aja, tapi tugasnya malah banyak gitu. Dan juga yang paling heboh nih tentang subsidi subsidi tentang di Undip ini agak beda gitu. Mungkin banyak perdebatan kayak di Twitter, di Undip Manifest dan segala macam. Kenapa hanya bidik misi golongan 1 dan golongan 2 yang mendapatkan subsidi dari Universitas Diponegoro? Ini kan menjadi pertanyaan yang sampai hari ini belum ada jawaban yang validnya gitu dari pihak birokrasi dan segala macam. Mungkin Bung Agung dari 3 poin keresahan tentang kuliah online bisa nge-review dikit nggak gitu atau ngasih pandangannya? Ya sebelumnya gini ya, disclaimer-nya saya juga nggak terlalu tahu soal UKT lah ya. Anggaplah saya nggak tahu gitu. Jadi ini perdebatan terbuka, artinya siapapun boleh mendebat soal ini gitu. Tujuannya jelas untuk berdialektik sehingga menemukan titik temu baru dan satu tingkat lebih naik dibanding pengetahuan hari ini. Pertama itu. Kedua, soal sistem kuliah online. Kuliah online kan kalau ditanya kualitas itu kan subjektif ya. Karena nggak bisa, karena Ban PT pun nggak ada indikator soal kuliah online. Ban PT itu Badan Akreditasi Nasional. Jadi kalau teman-teman cari di Badan Akreditasi Nasional itu emang nggak ada soal indikator dikatakan kualitas kuliah online. Tapi tentu kalau kita bicara soal lapangan ya, kuliah online kan bagaimana dosen memberikan delivery materi dengan baik. Terus kedua, dosen menguasai aplikasi. Ketiga, mahasiswa dapat
mudah untuk mengakses aplikasi tersebut. Terus yang tadi juga dibahas soal tugas ya. Iya, tugas yang banyak. Dan banyak dosen juga yang nggak pakai aplikasi yang sama mungkin ya. Kenapa gini? Ya itu adalah watak daripada pendidikan kita. Ini agak sedikit intermezzo aja ya. Watak dari pendidikan kita yang tidak ilmiah. Tidak ilmiah dari mana? Bahwa pendidikan tujuan tugas utamanya gini. Misalnya gini, pendidikan tuh kayak seorang preman. Preman di tengah-tengah orang-orang kampung yang butuh istilahnya tameng untuk berlindung. Kenapa dia bilang gitu? Karena pendidikan menawarkan solusi dari setiap permasalahan rakyat, harusnya itu. Tapi kondisinya masalah rakyat tadi ada pandemi. Tapi rakyat juga butuh bagaimana obat pandemi COVID-19 ini segera ada, ditambah pendidikan juga nggak boleh lewat dong harusnya gitu. Oke, kita singkirkan COVID-19-nya, karena saya nggak di bidang itu dan saya membuka perdebatan COVID-19 itu untuk teman-teman saja, karena teman-teman mungkin lebih mengetahui dan lebih banyak baca soal virus itu. Kita fokus pada bagaimana pendidikan di dalam hidup pandemi ini. Kualitas kuliah online itu tidak ada, artinya seperti itu. Dosen sampai akhirnya bingung untuk aplikasi mana nih, dan dia belajar juga. Itu adalah wataknya tidak ilmiah. Kenapa tidak ilmiah? Karena dosen yang harusnya pendidikan memberikan solusi terhadap masalah rakyat saat ini, karena kita nggak bisa bertatap muka secara langsung, tapi kita berkumpul hari ini. Ini mohon maaf pemerintah, kita terpaksa. Jadi, jadi ketika kita nggak berkumpul hari ini, ada namanya aplikasi ya, untuk memudahkan kuliah online lah. Tapi sayangnya karena dosen-dosen kita tidak mengetahuinya, artinya dia agak kesulitan. Nah itulah bentuk nyatanya daripada tidak ilmiahan. Kenapa tidak ilmiahan? Karena dosen justru gagap dalam menghadapi teknologi yang maju ini gitu. Itu satu. Kedua soal tugas. Kenapa tugasnya jadi banyak? Terakhir kan gini, pertanyaan terakhirnya nih, kenapa tugasnya jadi banyak dan ada surat edaran juga ya, soal 15 menit aja ya. Yang terbaru itu surat. Iya, surat edaran tentang surat edaran rektor 15 menit kuliah aja. Kalau dalam realitanya 15 menit kuliah itu mungkin agak sulit untuk diterima dengan baik oleh mahasiswa. Nah, dosen juga bingung. Aku pakai ini ya, pakai perspektif dosen. Dosen juga akan bingung untuk bagaimana memadatkan materi dalam waktu 15 menit dan bagaimana memastikan para mahasiswanya paham. Artinya diberilah tugas. Nah, tugas banyak ini adalah harusnya ada langkah advokasi dari organisasi mahasiswa, entah senat maupun BEM, untuk memberikan pandangannya terhadap birokrasi di dekanat maupun universitas. Karena nanti akan ada teguran. Kenapa tugas nggak banyak? Logikanya gitu, ketika tugas banyak, terus saat ini COVID-19 menyerang imun tubuh, jadi ketika kita banyak tugas, banyak pikiran, imun jadi semakin lemah. Itu artikel medisnya. Nah, artinya bahwa tugas banyak, dosen gagap ini menjadi watak, semakin memperlihatkan kita watak pendidikan yang tidak ilmiah. Menurutku itu sih. Pertama itu dulu. Kalau soal UKT bisa balik atau enggak, aku bisa jawab secara terang-terangan, itu bisa balik ya. Oh, jadi di klarifikasi bahwasanya UKT sebenarnya bisa dibalik. Harusnya balik, bukan bisa, tapi harus balik. Harus balik. Kalau kita bicara soal struktur perhitungan ya, karena ada UKT itu nggak sembarang. Aduh, ada motor nih, ada natural. Jadi UKT itu nggak asal jadi, kayak seolah-olah mujizat dari Tuhan gitu. Jadi ada UKT 8.500 nggak gitu. Itu ada penuh perhitungannya. Nah, perhitungannya nanti coba aku jabarkan. Tapi aku jamin UKT harusnya balik. Harusnya. Bukan bisa atau enggak, bukan pertanyaan, tapi itu statement, harus balik. Harus balik. Mungkin segitu dulu dari aku. Oke, seru tuh. Bahwasannya perdebatan hari ini kan juga mengaitkan tentang sebenarnya UKT bisa balik nggak sih teman-teman gitu. Banyak pertanyaan yang muncul, dan hari ini Bung Agung menjawab secara terang. Sebenarnya itu bukan pertanyaan. Sebenarnya itu harus atau wajib balik, ya, maupun secara penuh atau setengah. Aku kan nulis kajian ya. Yes. Mungkin nanti di kali ya. Kajian gua ada 2 soal UKT. Sebenarnya itu kajian atas dasar diskusi dengan organ gue ya. Oh, yes. Kajian itu kan ada di Bitly balikin dong, Bitly balikin dong, sama Bitly balikin dong 2. Di Bitly balikin dong 2 itu aku berikan tuntutan, berikan opsi tuntutan sebenarnya. Jadi aku kasih ke teman-teman mahasiswa, ini baiknya gimana nih gitu. Dan di tulisan pertama di Bitly balikin dong, aku hanya membuka narasi karena aku juga melihat gonjang-ganjing di media sosial bahwa ada mahasiswa yang menanyakan soal UKT ini harusnya balik, tapi mereka nggak bisa merasionalisasi itu gitu. Dan aku bantu untuk merasionalisasi itu aja sebenarnya. Oke. Kayak gitu sih sebenarnya.
kalau permasalahan ini Bung, kan keresahan salah satu dari kuliah online, kebijakan Undip ini agak beda gitu dari universitas lain. Oh yang subsidi kuota. Kalau di Undip kan hanya bidik misi, Golongan 1, golongan 1 dan golongan 2 gitu. Kalau menurut pandangan Bung gimana? Sebenarnya gini, ini kita pakai perspektif Undip dulu ya. Sekarang ini mungkin golongan bidik misi dan golongan 1, golongan 2 diberikan ke kota karena pandangan dari masyarakat umum bahwa golongan 1, golongan 2 dan bidik misi itu adalah orang-orang yang disubsidi atau orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi. Pertanyaan selanjutnya adalah berapa jumlah di golongan 1, golongan 2 dan bidik misi? Itu mungkin teman-teman Ormawa yang melakukan riset itu ya. Tapi kuncinya gini, pandangan itu terhadap itu adalah perhitungan Undip, ya kan? Perhitungan Undip tidak mau ruginya Undip terhadap kondisi warga negara hari ini. Yang balik lagi tadi yang aku bilang bahwa pendidikan adalah seorang preman yang menolong warganya ketika dalam kesulitan, you know? Justru dalam posisi sulit, Undip hanya memberikan subsidinya pada golongan 1, golongan 2 dan bidik misi. Padahal kita secara tegas mengatakan bahwa tim Pokja, tim penentuan UKT, TP2 UKT bahasanya, itu juga belum berjalan maksimal. Walaupun melalui aplikasi, kalau teman-teman tahu ya. Mungkin teman-teman Kesma juga akan tahu nanti ketika udah lama di BEM. TP2 UKT itu nggak berjalan secara baik dan benar karena berdasarkan aplikasi. Kalau ditanya apa dasar aplikasi tersebut, bilangnya itu udah disusun. Padahal aplikasi berdasarkan algoritma matematik yang tidak bisa yang bisa dirumuskan. Nah, ini intermezzo bahwa algoritma matematik itu bukan teori loh. Matematik itu meta teori daripada segala teori. Matematik, fisika itu bukan teori tapi meta teori. Artinya si algoritma matematik ini itu menciptakan sebuah teori bahwa aplikasi penentuan UKT ini ada. Tapi artinya teori tersebut, aplikasi penentuan UKT ini ada meta teorinya. Meta teorinya ini nggak pernah dibedah oleh teman-teman TP2 UKT. Mungkin teman-teman TP2 UKT juga keterbatasan pengetahuan ya mungkin. Aku juga bisa memberikan jabaran itu nanti mungkin kalau di bahasan selanjutnya tentang TP2 UKT. Artinya bahwa penentuan UKT ini kan udah nggak jelas sih sebenarnya. Belum tentu golongan 7 orang yang mampu loh. Ya. Karena di Undip di dalam perek nomor perek apa ya? Saya lupa. Pokoknya di Undip itu kalau UM udah otomatis golongan 7. Iya, seharusnya. Hah? Ya, perek nomor 10 ya, perek nomor 10. Ya, terima kasih Mas Hanif, mantan ketua BEM. Iya, bisa disebut. Yang kita juga nggak tahu kerjanya apa ya. Iya, itu sudah poinnya. Suka bener. Itu perek 10 nomor tahun 2016 itu mengatakan bahwa UM masuk golongan 7. Artinya kan sekarang pertanyaan, ada nggak temen-temen misalkan UM tapi nggak mampu? Pasti banyak. Pasti. Karena kuliah keterbutuhan, pendidikan itu keterbutuhan. Iya. Mungkin kayak gitu ya untuk sementara. Ya, sebelum lanjut gitu kita ngomongin tentang UKT, kenapa kan tadi pantikannya UKT itu harus balik gitu. Sebelum lanjut nih, waktu kemarin nih Senat sempet kayak ngirim surat hasil bislinya dia gitu. Dan pada poin nomor 3 nih ada salah satu mahasiswa mungkin yang ngirim aspirasinya bantuan kuota internet diberikan kepada mahasiswa tidak hanya kepada mahasiswa dengan UKT golongan 1 dan 2 serta bidik misi karena semua mahasiswa juga membutuhkan kuota internet yang besar untuk kegiatan kuliah online. Dan jawaban dari pihak dekanat sekolah vokasi, kebijakan yang berlaku secara luas menyangkut keuangan atau mahasiswa tidak mungkin dilakukan di tingkat fakultas atau sekolah vokasi. Usulan akan dikomunikasikan dengan pihak universitas. Kami yakin pihak universitas juga sudah mengkaji dengan seksama sebagai kemungkinan yang bisa dilakukan. Berbagai hal terkait keuangan, antara lain ketersediaan anggaran RKAT, nomor nomenklatur keuangan, pemeriksaan BPK, dan lain-lainnya. Pasti yang terbaik akan dilakukan sepanjang berbagai aspek setelah ditinjau memang memungkinkan. Nah mungkin nanti bisa ditampilkan di video dari ininya. Nah, kasihan editor. Editor lagi mikir anjing. Kasihan kayak noam, kasihan noam. Ya, pandangan dari Ibu nih, setelah ada aspirasi mahasiswa kan, aspirasi tentang yang tadi, nah jawabannya seperti itu dari pihak BEM. Iya, gini. Pertama gini, kita harus mengetahui bahwa ekonomi Undip kan sentralisasi ya. Sentralisasi dalam artian semua pembayaran itu masuknya ke Univ ya. Terus kemudian dibagi. Ya itu sebenarnya memang betul sih. Dalam betul dalam PTNBH dan dalam paparan Dirjen Dikti Permendikbud tahun 2014 soal bagaimana sih sebenarnya sistem perhitungan BKT atau
perhitungan UKT gitu. Jadi semua dikumpulin di universitas, terus kemudian dibagikan kepada fakultas sesuai dengan profil sekian persen. Nah profil itu punya perhitungan tuh. Perhitungannya aku nggak tahu, nggak ada yang bisa ngebedah karena di dalam paparannya pun nggak dijelaskan secara rigid. Aku sebenarnya dijelaskan, tapi aku nggak bisa menyimpulkan karena itu masih ambigu gitu. Itu. Kedua, balik lagi soal watak pendidikan hari ini yang awalnya adalah sebagai public goods menjadi private goods, itu yang memunculkan. Kalau kata saya lupa seorang peneliti pendidikan di Asia ya kalau nggak salah, dia mengatakan gini, komersialisasi pendidikan atau PTNBH kita sebut ya. Kalau ditanya kok PTNBH bisa komersialisasi, nanti aku jelasin atau mungkin bisa ketemu sambil diskusi. Dalam komersialisasi pendidikan itu merubah dari sentralisasi menuju desentralisasi. Sentralisasi itu dalam artian dipegang oleh negara, kemudian desentralisasi sesuai dengan kebutuhan univ. Kedua, dari awalnya adalah di keuangan diatur oleh negara diubah menjadi korporatisasi di univ kayak gitu. Jadi jawabannya dekanat sebenarnya memang betul. Tapi ya sebenarnya dekanat juga mempunyai kewajiban untuk melakukan menyampaikan aspirasi itu dan berdiskusi dengan pihak yang atas untuk melakukan itu. Kayak gitu sih, Pak. Oke. Balik lagi soal keunifnya. Oke. Berarti ya memang benar sih sebenarnya jawaban dari dekanat seperti ini. Cuman kalau kata Bang Agung, seharusnya dekanat memfollow up dan sekalipun mengawal. Iya ini. Karena dekanat kan fungsinya adalah melihat situasi di fakultas yang kemudian dilaporkan ke universitas. Cuma kita nggak tahu apakah kemudian dekanat itu melakukan hal yang ditulisnya di dalam surat balasan kepada senat. Kedua gini, aku juga nggak tahu kenapa dekanat mengatakan bahwa itu adalah langkah yang baik kan di dalam surat balasannya ada tulisan kayak gitu. Langkah yang baik menurutku adalah semua orang terlibat dalam perjuangan bareng-bareng kan gitu. Tapi kalau perjuangan dekanat, ya itu perjuangan mereka gitu. Dan itu nggak akan memihak kita kayak gitu sih. Karena dia bilang pasti dilakukan hal yang terbaik. Kan ada sebuah puisi itu dari sastrawan, ya aku nggak sebut lah ini. Kau ini niat baikmu untuk siapa kan gitu. Sama yang terbaik buat siapa gitu. Kalau terbaik buat mereka ya pasti dong gitu. Tapi terbaik buat kita masih tentunya besar. Kalau menurutku itu. Kalau kata pilih baik, baiknya cuma sekali gitu. Yang ini kan kowe kampus nih. Pilih baik, yang baiknya cuma sekali. Iya. Kalian baik tapi baiknya sekali. Ada pertanyaan lagi nggak? Mungkin langsung masuk ke tentang itu tuh tadi agak apa ya, terbayang di otak sebenarnya. Bukan pertanyaan tapi harus gitu. UKT dibalikan gitu. Iya. Mungkin kan kayak Ismail dulu kali ya tentang UKT ini mungkin bisa. Oh iya. Biar kue kelihatan kerja lah. Ya. Iya, biar ada penilaian dari senat. Iya. Pas LPJ lu nilainya nggak 60, 75 lah minimal. Dikit dulu Iya lah. Dari UDIP-nya sendiri itu Mas. Itu kan dari UDIP itu kan mengeluarkan biaya buat subsidi buat mahasiswa itu kan cuma dari golongan 1, 2 sama bidik misi. Iya. Sedangkan kalau misal ada statement yang mengharuskan UKT itu harus balik, dari UDIP aja itu memberikan subsidi aja hanya ada 3 golongan, bidik misi, golongan 1, 2. Bagaimana bisa mereka itu dari UDIP-nya itu mengeluarkan uang sendiri, mengeluarkan anggaran itu buat pembayaran UKT itu, sedangkan mereka aja dari subsidi mahasiswa itu cuma 3 aja. Karena gini, sebenarnya kenapa aku jawab dulu ya? Kenapa aku bilang harus karena di dalam UKT itu kan ada komponen-komponennya. Jadi UKT itu balik lagi soal yang pertama aku bilang nggak ujung gitu langsung aja. UKT itu ada perhitungannya. UKT itu berdasarkan BKT. Mungkin kalau teman-teman yang hari ini ada di dalam lingkup mahasiswa dan masih mahasiswa dan ada di dalam lingkup Ormawa, coba lihat SK Rektor. Dari tahun 2013 sampai tahun 2020 SK Rektor tentang penentuan UKT itu pasti ada BKT-nya. Cuma tahun 2019 di dalam D4, tahun 2018 dengan D4 juga, di tahun 2020 semuanya S1 maupun D3 dan D4 itu nggak ada BKT-nya. Nah, apa sih BKT? BKT itu lebih kuliah tunggal. Sebenarnya UKT itu kan uang kuliah tunggal, BKT itu biaya kuliah tunggal. Apa itu BKT? BKT adalah bayaran yang harusnya sebenarnya itu lo bayarin. Tapi karena Undip adalah PTN, ada tanggung jawab negara nih gitu. Makanya lo bayarin UKT aja. Nah, di dalam BKT itu ada komponen, ada rumusan. Rumusannya C kali K1, K2, K3. K1 adalah mutu program studi, K2 indeks perguruan tinggi, K3-nya adalah indeks wilayah, kemahalan wilayah. Kalau Undip kan ada di Jawa, indeks kemahalan wilayah itu nilainya 1.
perguruan tinggi itu nggak tahu saya berapa, tapi kalau program studi dilihat dari akreditasi biasanya dan prestasi. Nah, kita singkirkan K1, K2 dan K3. Kita fokus pada C. C ini kan konstanta dalam ilmu matematik. Tapi konstanta itu kan nggak asal ujuk-ujuk, tapi ada perhitungannya. Nah, di dalam paparannya C itu ada disesuaikan dengan perhitungan di universitas. Nah, perhitungan di universitas itu ada komponennya. Komponen dari BKT atau komponen dari C ya. C itu biasa disebut sama teman-teman adalah BKT basis. Atau disebut sama teman-teman secara nasional Unsut ya. Kita contoh Sudirman Lawan. C itu disebutnya sebagai unit cost. Kalau anak ekonomi pasti tahu. Nah, ada unit cost itu di BKT basis atau unit cost itu ada komponennya yaitu BL dan BTL. BL itu adalah biaya langsung atau dalam bahasa sederhananya adalah biaya yang langsung terhubung pada proses pembelajaran belajar, dan BTL biaya tidak langsung artinya tidak langsung terhubung ya. Itu aja simpelnya gitu. Nah, coba kita pikir BL dan BTL itu ada punya rumusan.